Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 ya, ini Pak Soeb kasih penjelasan tentang materi kemagnetan ya, materi kemagnetan pada ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester genap. Nah baik, kita bahas sedikit demi sedikit ya. Semoga saja apa yang nanti kita bahas bersama bisa semakin menambah pengetahuan kita. Oke, baik anak-anak ya. Ya, kita mulai dari sejarah magnet ya. Nah, sejarah magnet ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, itu orang Yunani yang hidup di Magnesia, suatu daerah di Asia kecil ya, menemukan batu yang istimewa. Nah, apa keistimewaan batu tersebut? Nah, batu tersebut itu keistimewaannya adalah dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, karena batu tersebut ditemukan di daerah Magnesia, maka orang Yunani tersebut menyebutnya dengan magnetit. Nah, kemudian dari ciri-ciri yang ditemukan, selanjutnya benda-benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam itu disebut dengan magnet. Nah, bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik itu dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200-an. Nah, ini ada gambar, ini ada batu magnet. Ini kalau kita lihat dan kita amati, dia mampu menarik logam. Kemudian ada batu magnet, terus kemudian ada kompas magnetik. Oke. Nah anak-anak, kita mulai dari magnet ya. Jadi tadi sudah disinggung dari sejarah magnet bahwa magnet itu didefinisikan sebagai benda yang dapat menarik benda yang lain. Nah, setiap magnet itu dia memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub utara itu adalah kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet tersebut dapat bergerak bebas. Sementara kutub selatan itu adalah kutub magnet yang menghadap ke selatan ketika magnet tersebut bergerak bebas. Nah, kalau dilihat dari magnet batang ini ya, biasanya di laboratorium, di lab-lab itu ya, kita menuliskan di sini ada S. S itu artinya south, artinya kutub selatan dari magnet batang ini. Kemudian N itu adalah north, itu adalah kutub utara dari magnet batang ini. Nah, oke, berikutnya dari sifat kutub magnet ya. Ini kalau kita perhatikan anak-anak ya, ini ada Pak Soeb punya ada dua magnet. Nah, ini ada kutub utara, ini kutub selatan. Kemudian saya dekatkan, ternyata ada interaksi antara keduanya berupa tarik menarik. Nah, sehingga di sini bisa kita kesimpulkan bahwa kutub tidak senama itu akan terjadi interaksi berupa tarik menarik. Terus kemudian ini ada dua magnet. Ini kutub utara didekatkan dengan kutub utara, ternyata yang terjadi adalah saling tolak menolak. Sehingga bisa kita simpulkan jika kutub senama itu saling didekatkan, maka interaksi yang terjadi adalah tolak menolak. Nah, oke, perhatikan di sini ada percobaan ya. Di sini ada magnet yang digantung. Nah, terus kemudian di sini ada magnet bebas. Kemudian magnet ini didekatkan satu sama lain. Nah, ternyata yang terjadi adalah ada interaksinya berupa saling tarik menarik, sehingga bisa kita simpulkan kutub yang tidak sejenis bila didekatkan maka yang terjadi adalah saling tarik menarik. Nah, terus kemudian anak-anak ya, kutub magnet itu adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik paling besar di antara daerah pada magnet itu. Ini kan ada daerah tengah, ada daerah ujung. Daerah ujungnya ini kita sebut sebagai kutub magnet. Nah, ternyata kekuatan magnet itu terkumpul pada ujung-ujungnya. Nah, ini bisa kita buktikan dari beberapa gambar ini ya. Atau mungkin kalau kalian bisa punya magnet ya, kamu punya magnet di rumah, terus kemudian ada serbuk besi. Ternyata kebanyakan serbuk besi itu dia menempel di daerah ujung. Nah, itu menunjukkan bahwa kekuatan terbesar dari gaya magnetnya itu terletak pada daerah kutub-kutub magnet. Nah, terus kemudian berikutnya bahan magnetik.
Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya, benda itu dibedakan menjadi dua. Ada benda magnetik, ada benda non-magnetik. Nah, kalau bahan benda magnetik ini otomatis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, nikel, dan lain sebagainya. Sementara kalau benda non-magnetik ini adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kalau kemarin sudah kalian singgung ya bahwa ada teori magnet elementer. Untuk benda magnetik ini dia mempunyai susunan magnet elementer rapi. Sementara untuk benda non-magnetik ini susunan magnet elementernya itu tidak rapi dan tidak teratur. Oke, berikutnya anak-anak, berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu benda ferromagnetik, ada benda paramagnetik, dan ada benda diamagnetik. Untuk benda ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya seperti besi, baja, nikel, kobalt. Sementara kalau benda paramagnetik itu adalah benda yang ditarik masih ada gaya tarik dengan magnet, tapi gaya tariknya itu lemah seperti aluminium dan platina. Nah, sementara kalau benda diamagnetik ini adalah benda yang antara magnet dengan benda itu tidak terjadi interaksi. Interaksinya berupa tolak menolak, artinya tidak ditolak tidak ditarik oleh magnet. Nah, jadi benda diamagnetik yaitu benda yang ditolak oleh magnet seperti emas, seng, garang dapur, kertas, dan lain sebagainya. Nah, oke anak-anak, cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet, jadi magnet itu kan ada magnet alam, ada magnet buatan. Kalau magnet alam itu adalah magnet yang ditemukan di alam dan dia sudah mempunyai sifat mampu menarik benda lain. Sementara kalau magnet buatan itu adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, cara untuk membuat magnet itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara menggosok. Gimana caranya? Nah, ini dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi ataupun baja, maka besi dan baja tersebut lama-kelamaan akan memiliki sifat magnet. Nah, jadi gini ya, ini tanda panahnya anak-anak kalian perhatikan. Ini ada besi ya, terus kemudian ini ada magnet batang, terus kemudian besi ini saya gosok berulang-ulang, tapi harus searah ya, secara asarah. Digosok seret, digosok begitu ya. Nggak boleh menggosoknya itu secara bolak-balik. Nah, begini nggak boleh ya, secara bolak-balik nggak boleh, tapi harus teratur dengan cara searah. Nah, terus kemudian kutub magnet yang dihasilkan pada ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya dengan magnet yang menggosok. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya. Nah, ini seret. Kalau ini kan pertama kali ini saya misalkan titik 1, ini titik 2, dan kutub utara ini mengenai pertama kali di sini, maka titik 1 nanti ini akan menjadi kutub utara, sementara titik 2 ini akan menjadi kutub selatan. Nah, begitu ya. Nah, terus nah, terus ini ada catatan penting yang perlu kalian ketahui bahwa cara menggosoknya harus dengan cara searah. Oke, berikutnya adalah dengan cara menggunakan arus listrik atau elektromagnetik ya, elektromagnetik. Nah, di sini kumparan yang berinti besi dihubungkan dengan sumber arus, kemudian didekatkan dengan benda magnetik. Nah, terus kemudian ketika dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka benda magnetik tersebut akan menempel pada kumparan. Sedangkan bila arus listrik diputuskan, maka benda tersebut sifat kemagnetannya akan hilang atau benda magnetik tersebut akan lepas. Nah, ini kalian perhatikan. Ini ada kumparan inti besi, terus kemudian dihubungkan dengan arus listrik. Nah, semula ketika arus listriknya ini dilepas, dia kan nggak mampu menarik ini. Nah, tapi ketika dihubungkan listrik, ternyata dia mampu menarik besi ini ya, klip ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika inti besi ini dialiri arus listrik, ternyata dia memiliki sifat magnet. Oke. Berikutnya adalah dengan cara induksi. Nah, oke, ini lihat, perhatikan ya. Bila besi dan baja didekatkan, ini tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan cara membuat magnet dengan cara induksi. Nah, ini nanti setelah dijauhkan, sifat kemagnetannya ya otomatis akan hilang. Nah, ini lihat ada besi ya. Ini ada besi, terus kemudian ini ada paku-paku kecil. Ternyata paku-paku ini tidak tertarik oleh besi ini. Nah, berikutnya ketika ini saya
Nah, ini kan nggak tertarik sama sekali ya. Terus kemudian ketika ini ada kutub utara, kutub selatan, magnet batang saya dekatkan. Nah, ternyata besi-besi yang ada di bawah ini dia tertarik. Nah, inilah cara membuat magnet dengan cara induksi. Induksi itu artinya mendekatkan. Jadi mendekatkan benda yang tidak magnet kepada benda magnet, akhirnya benda ini dia akan menjadi magnet. Nah, tapi sifat kemagnetannya bersifat sementara. Kenapa sifatnya sementara? Karena kalau magnet ini saya jauhkan, maka besi ini juga akan sifat magnetnya akan hilang. Oke. Nah, ini magnet tetap, ini besi, ini paku, gitu ya. Oke, berikutnya cara menghilangkan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan suatu benda dapat dihilangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dipanaskan, dipukul, digosok secara bolak-balik, terus kemudian cara menyimpan yang salah. Nah, oke. Jadi anak-anak kalau ada magnet ya, magnet batang ya, magnet tetap, terus kemudian kita panaskan, kita bakar, maka lama-kelamaan sifat magnetnya hilang. Kita pukul-pukul, sifat kemagnetannya juga hilang. Atau digosok secara bolak-balik, maka sifat kemagnetannya juga hilang. Nah, itu. Berikutnya lagi adalah ditinjau dari sifatnya. Magnet itu dibagi menjadi dua, ada magnet sementara, ada magnet tetap. Kalau magnet sementara itu adalah magnet yang sifat kemagnetannya mudah hilang. Sifat kemagnetannya itu bersifat remanen atau temporer. Contohnya kayak cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik tadi ya. Sementara kalau magnet tetap itu adalah magnet yang sifat kemagnetannya itu tak mudah hilang. Magnet tetap disebut juga dengan magnet permanen. Biasanya terbuat dari baja. Kalau magnet sementara biasanya terbuat dari besi ya. Oke, berikutnya ditinjau dari bentuknya. Magnet dibagi menjadi 4 macam. Ada magnet batang, ini ada magnet jarum ya, bentuknya kayak gini. Ada magnet ladam, magnet U, ada magnet silinder. Oke, anak-anak, semoga bisa semakin memperjelas apa yang sudah kalian pelajari pada beberapa pertemuan minggu lalu ya. Saya mohon maaf, tetap semangat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.